Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti Morning Worship GPDI Zion Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang jangan lupakan kebaikannya, yang terdapat di dalam Kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 22. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 103 ini ditulis oleh Daud. Nah, menariknya, Daud sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Ia memerintahkan jiwanya untuk memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya. Mengapa? Karena manusia sangat mudah mengingat masalah daripada mengingat kebaikan Tuhan. Manusia sering lupa mengingat pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa? Apa kebaikannya? Apa kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dalam Kitab Mazmur pasal 103 ini tercatat banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud tidak hanya berkata jangan lupa.
jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tetapi ia juga menyebutkan satu persatu kebaikan Tuhan. Antara lain, Tuhan mengampuni dosa kita yang tercatat dalam ayat 3. Dosa kita begitu besar, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang lebih besar, Dia mengampuni setiap dosa-dosa kita. Tidak ada pengampunan selain di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit. Ayat yang ketiga. Baik sakit jasmani maupun sakit hati yang terluka, Tuhan sanggup memulihkan. Kemudian Tuhan menebus hidup kita dari kebinasaan. Ayat 4. Banyak sekali Tuhan melindungi kita dari bahaya-bahaya yang bahkan tidak kita sadari. Ya. Tuhan adil dan penuh belas kasihan. Ayat 6-14. Tuhan itu panjang sabar. Dia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Dia memahami kelemahan kita. Dan semua kebaikannya ini menunjukkan bahwa hidup kita berdiri atas anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa? Mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan membawa kita untuk bersyukur. Orang yang mengingat kebaikan Tuhan tidak mudah bersungut-sungut. Sebaliknya, orang yang mengingat kebaikan Tuhan akan mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengingat kebaikan Tuhan membawa kita bertumbuh di dalam iman. Mengingat kebaikan Tuhan menumbuhkan iman kita. Kalau Tuhan pernah menolong, kalau dahulu Tuhan pernah menolong, maka Dia sanggup menolong kita hari ini dan Dia sanggup menolong kita hari-hari depan. Dan mengingat kebaikan Tuhan membuat kita tetap setia mengiring Tuhan. Saat kita lupa kebaikan Tuhan, kita mulai merasa semua keberhasilan yang kita alami itu berasal dari diri sendiri. Tetapi ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, membuat kita tetap setia kepada Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi atas seizin dan kebaikan Tuhan. Kapan? Kapan kita melupakan kebaikannya? Kita dapat melupakan kebaikannya saat doa kita ini belum dijawab. Kita dapat melupakan kebaikannya saat hidup kita bahkan sedang diberkati. Kelimpahan sering membuat orang lupa akan Tuhan. Kapan kita melupakan kebaikannya? Saat kita terlalu fokus kepada masalah. Jadi masalah menjadi lebih besar dari penyertaan Tuhan. Seperti Petrus yang tenggelam. Ketika dia melihat ombak yang sedang terjadi. Ketika kita terlalu fokus kepada masalah, maka kita melupakan kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita mengingat kebaikannya? Yaitu kita harus bersyukur setiap hari. Kita memulai hari dengan ucapan syukur, kita minimal mengingat kebaikan Tuhan 3 saja. Kemudian kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Jadi kesaksian bukan hanya menguatkan orang lain, tetapi juga mengingatkan diri sendiri akan kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kemudian kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita akan karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia yang dulu baik, sekarang tetap baik, dan hari depan Dia Allah yang tetap baik. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengingat kebaikannya, yaitu tetap memuji dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita, biarlah kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita lebih sering mengingat masalah daripada mengingat kebaikan Tuhan? Apakah saya masih mengucap syukur atas
keselamatan, penyertaan, kesehatan, keluarga, dan setiap nafas yang Tuhan berikan. Kiranya setiap pagi kita dapat berkata seperti Daud, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya." Demikian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari yang baru yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang datang dalam hidup kami, yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu, yaitu mengingat segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dan tidak melupakannya. Roh Kudus, ajar kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.